Pernah nggak sih pasien obesitas kalian ngeluh? Sus, berat badanku kok stuck ya, padahal udah diet ketat banget. Nah loh, sebagai perawat masa depan, yakin edukasi klinis yang kalian kasih udah bener? Coba deh ingat-ingat lagi. Jangan-jangan asuhan keperawatan kita selama ini kurang efektif dan pasien malah diam-diam selalu gagal diet. Serem kan? Fakta mengejutkannya nih, 85% orang yang diet itu bakal nabrak tembok besar, literally berhenti total progresnya. Ini yang namanya fase plateau. Makanya hari ini aku mau bongkar 5 rahasia klinis manajemen obesitas yang wajib banget kalian kuasai. Mulai dari bedanya fat loss sama weight loss, jebakan BMI, intervensi medis, alternatif nutrisi, sampai, nah ini dia, rahasia nomor 3 yang pasti bikin dosen mata kuliah kalian melongo, fisiologi plato. Dengerin penjelasan ini sampai habis ya, biar nggak salah langkah pas praktik nanti. Oke, kita masuk ke nomor 1, fat loss versus weight loss. Ini basic tapi krusial banget buat diedukasikan. Gini, weight loss biasa itu nurunin semuanya. Air, lemak, bahkan massa otot ikutan susut. Bahayanya apa? Pasien bisa jadi skinny fat, kelihatannya aja kurus, tapi dalamnya lemak semua, dan metabolisme mereka malah hancur lebur. Nah, sebaliknya, yang harus kita kejar bareng pasien itu fat loss. Fokusnya murni bakar lemak, tapi ototnya dipertahankan, misalnya lewat latihan beban atau HIIT. Kalau ototnya kejaga, metabolisme tetap ngebut, dan diet yoyo bisa dicegah. Komen siap di bawah kalau kalian udah paham bedanya. Lanjut ke nomor 2. Ini nih jebakan Batman buat mahasiswa keperawatan soal BMI orang Asia. Ternyata orang Asia itu punya persentase lemak tubuh yang jauh lebih tinggi dibanding orang Kaukasia pada angka BMI yang sama. Jadi tolong banget jangan pakai standar barat. Berdasarkan panduan klinis untuk pasien Asia, BMI 23 aja itu udah masuk kategori overweight atau pre-obesitas loh. Dan kalau 27,5 udah masuk obesitas. Artinya apa? Intervensi klinis dan screening komorbid kayak diabetes tipe 2 atau hipertensi itu wajib banget kalian lakukan jauh lebih awal. Save dulu deh materi ini buat contekan askep kalian. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, misteri weight loss plateau. Pernah mikir nggak kenapa berat pasien tiba-tiba mandek? Jawabannya itu thermogenesis adaptif. Ini tuh semacam mekanisme survival evolusi tubuh manusia. Logikanya gini, pas pasien potong kalori besar-besaran, tubuh itu panik, ngiranya mereka lagi kelaparan di tengah hutan. Makanya, tubuh langsung merespons dengan nurunin resting metabolic rate atau metabolisme istirahat secara agresif banget buat ngemat energi. Ya jelas aja, usaha diet pasien langsung di-stop sama tubuhnya sendiri. Dan yang bikin gregetan secara klinis adalah sabotase hormonalnya. Bayangin ya, saat lemak tubuh susut, otomatis hormon leptin alias hormon yang ngasih sinyal kenyang ke otak itu ikut anjlok. Terus parahnya lagi, di saat yang bersamaan, hormon grelin, si biang kerok rasa lapar, malah melonjak tajam. Jadi tubuh pasien secara harfiah nyabotase diet mereka dari dalam. Penting banget loh buat edukasi pasien kalian kalau ini tuh respons biologis yang sangat normal. Bukan berarti motivasi mereka yang kurang. Lalu ke nomor 4, gimana dong kalau modifikasi gaya hidup benar-benar udah mentok? Nah, disinilah kolaborasi medis main peran. Panduan klinis itu bilang kalau BMI pasien udah di atas 30 atau di atas 27 tapi udah ada komorbiditas, penggunaan farmakoterapi kayak GLP-1 itu bisa diindikasikan. Obat ini ngebantu banget nekan nafsu makan yang disabotase hormon tadi. Terus, buat kasus yang lebih ekstrim, misalnya BMI udah nembus 32,5 dan ada sindrom metabolik, bedah bariatrik bisa banget dipertimbangkan. Like explainer ini ya kalau kamu juga di lahan praktek pernah dapat pasien dengan indikasi medis kayak gini. Terakhir, nomor 5, kita bahas alternatif nutrisi karbohidrat. Ini tips praktis yang bisa langsung kalian ajarin ke pasien. Buat jaga defisit kalori tanpa bikin mereka kelaparan parah, sarankan karbohidrat pengganti yang cerdas ini. Nasi shirataki. Terbuat dari tanaman porang, kalorinya nyaris 0, di bawah 5 kilokalori per 85 gram. Gila kan? Ada juga quinoa yang tinggi banget protein dan punya 9 asam amino esensial lengkap. Atau kalau mau opsi yang merakyat, kembang kol rebus. Teksturnya bisa dibikin mirip nasi, tapi kalorinya cuma 13 per sajian. Makanan ini tuh tinggi serat, bikin kenyang lebih lama tanpa ngerusak jatah kalori harian pasien. Pada akhirnya, mengelola obesitas itu bukan sekedar ngeliatin angka turun di timbangan aja. Ini tuh tentang perlindungan sistem kardiovaskuler dan metabolik pasien secara komprehensif. Oke, biar nggak lupa, kalian screenshot aja rekap ini ya. 1. Selalu targetkan fat loss. 2. Ingat,
Screening pasien Asia mulai dari BMI 23. 3. Antisipasi termogenesis dan sabotase hormonal pas di fase plato. 4. Pahami kapan indikasi obat dan bariatrik diperlukan. Dan 5. Berikan edukasi alternatif karbohidrat rendah kalori. Kelima rahasia ini benar-benar bakal jadi bekal klinis utama kalian. So, jangan biarin pasien kalian berjuang sendirian ngelawan fisiologi tubuhnya sendiri ya. Makanya, subscribe untuk part berikutnya, share materi explainer ini ke grup WhatsApp angkatan kalian biar pada pinter bareng, dan kalau ada pertanyaan atau pernah punya kasus pasien yang unik, langsung komen aja di bawah. Sampai jumpa di shift berikutnya.